isu utama kasih atau keegoisan. Biasanya apa sih keegoisan yang kadang-kadang ada gitu ya? Mungkin walaupun kita katakan, oh saya nggak egois, tapi sering kali atau beberapa kali pasti ada rasa ingin kepada diri sendiri gitu, rasa egois itu. Dan biasanya apa pembelaan yang kita sampaikan? Apa sih yang menyebabkan pada awal kekristenan gereja itu berkembang atau bertumbuh dengan pesat meskipun mengalami banyak penganiayaan? Ataukah perlukah gitu kita mengalami hard times dulu gitu, kita mengalami masa-masa yang susah dulu, baru kita mau kuat di dalam iman? Selamat datang di diskusi Sekolah Sabat, diskusi pembelajaran Alkitab yang mendalam untuk menguatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Senang sekali bisa terus menemani pemirsa di dalam pembelajaran Sekolah Sabat kita yang saat ini sudah masuk di triwulan yang baru, pelajaran yang baru, yaitu mengenai pertentangan besar, atau mungkin saudara-saudara lebih mengenal dengan kata The Great Controversy. Tentunya sudah tidak asing lagi dan kita akan membahas secara mendetail dan mendalam sepanjang triwulan ini. Dan terima kasih teman-teman sudah hadir di studio untuk berdiskusi bersama, dan tentunya kami juga mengucapkan pada saudara-saudara yang merayakan Idul Fitri, karena ini dalam pekan di mana kita merayakan Idul Fitri. Jadi selamat Hari Raya Idul Fitri dan mohon maaf lahir batin. Kita harus bermaaf-maafan juga ya untuk saudara-saudara semua. Dan kita juga ingin menyapa bagi saudara-saudara, teman-teman yang telah menuliskan komentar di YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat. Untuk yang pertama boleh minta Pendeta Wilson untuk baca. Oke, baik. Yang pertama dari Maidin Lakuman. Shalom, makasih atas diskusi SS. Sangat membantu mempelajari firman Tuhan. Tentu kita semua rindu bersama Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita. Salam dari GMAHK Keningau, Sabah. Amin. Yang kedua, Tulun Dusun Official Channel. Terima kasih atas pembahasan Sekolah Sabat senantiasa ada di setiap minggu. Terbaik, sangat membantu. Amin. Syukur dari Gereja Kampung Ranggalau, Kota Belut, Sabah. Ketiga, dari Somin Majihal. Salam kasih dari Gereja Marabau, Sabah, Malaysia. Terima kasih kepada perbincangan pelajaran SS yang sangat membantu untuk memahami pelajaran SS. Terakhir, dari Irwanto Muloke. Puji Tuhan untuk pelajaran SS dari Palu Sultan. Amin, puji Tuhan. Kita melihat tiap pekan itu seperti ada orang-orang yang lama yang biasa memang selalu memberikan komentar, tapi juga puji Tuhan ada orang-orang teman-teman baru ya yang menyaksikan. Selanjutnya boleh Lana. Oke, yang selanjutnya dari Mercy Cray. Puji Tuhan, senang mendengar diskusi Sekolah Sabat, sangat menguatkan. Yang selanjutnya dari Martin Gambidau. Shalom, perbincangan pelajaran Sekolah Sabat sungguh menarik dan memberkati sekali. Terima kasih Pak Pendeta semua, Tuhan memberkati. Dan yang terakhir dari Michael Lumoli. Terima kasih atas pelajaran Sekolah Sabat yang sangat luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Salam dari GMAHK Yogyakarta. Amin, puji Tuhan. Selanjutnya ada juga dari Jova J. Terpujilah Tuhan, terima kasih sungguh terberkati dengan diskusi SS Hope Channel. Tuhan memberkati semua tim diskusi. Lalu ada dari Lodwig Ron Sumbre. Shalom dari Biak. Wah, puji Tuhan. Salam bagi teman-teman yang ada di Biak. Dan juga yang terakhir dari Lupinga Lisa. Amin untuk penjelasannya. Enjoy belajar bersama. Shalom cabang Konsulung. Kami mengucapkan selamat menyaksikan bersama-sama, dan kalau saudara-saudara merasa terberkati dengan program ini, silahkan tinggalkan kesaksian kalian di YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat atau juga bisa melalui nomor call center Hope Channel Indonesia. Dan tentunya kami juga menawarkan buku Sekolah Sabat untuk dapat saudara-saudara miliki. Anda dapat menghubungi nomor call center Hope Channel Indonesia untuk mendapatkan buku ini. Ini menurut saya topik yang sangat menarik. Jadi jangan sampai kelewatan kalau misalnya Anda tidak memiliki buku ini dan sulit untuk mendapatkan akses kepada buku ini. Silakan, kami akan kirimkan secara cuma-cuma. Dan bukan hanya itu, karena Sekolah Sabat kita tentang Great Controversy, yang kalau dalam buku bahasa Inggrisnya ini adalah buku yang sama. Dan
banyak suplemen dari pelajaran kita diambil dari buku ini. Kami akan mengirimkan juga buku Kemenangan Akhir atau The Great Controversy ini juga kepada saudara-saudara sekalian. Silakan langsung menghubungi nomor call center Hope Channel Indonesia. Pada saat ini kita masuk di dalam pelajaran kedua yang akan membahas dari bab 1 dan 2 dari buku Kemenangan Akhir mengenai keruntuhan kota Yerusalem dan penganiayaan pada abad-abad permulaan. Pertentangan besar. Tema sentral ini terbentang dalam seluruh isi kitab suci, mulai dari Kejadian hingga kitab Wahyu. Pertentangan besar dimulai di sorga, dengan pemberontakan Lucifer terhadap Tuhan, dan ketika Adam dan Hawa jatuh dalam tipuan setan, planet bumi menjadi terlibat. Kasih Allah dinyatakan di hadapan seluruh alam semesta. Ketika di Golgota, Kristus menyerahkan nyawanya untuk menebus umat manusia, dan kekalahan iblis telah dipastikan. Namun, peperangan terus berlanjut. Melalui sejarah dunia, kita melihat iblis berusaha menghancurkan umat Allah. Meskipun dia telah dengan kejam menganiaya gereja Kristus dan membantai jutaan orang, Allah selalu hadir untuk umatnya dan tidak pernah meninggalkan mereka. Mari kita jelajahi isu-isu utama, konflik Kristus dan iblis, dan melihat keberanian yang tak tergoyahkan dari orang-orang untuk mengikuti kebenaran kitab suci, gerakan reformasi atas dasar iman dan keselamatan oleh kasih karunia. Terang yang disingkapkan kepada para pendiri gereja sampai kepada peristiwa-peristiwa terakhir dalam pertentangan besar yang membawa kepada kemenangan akhir. Kasih Allah. Pelajaran kedua dengan judul Isu Utama, Kasih atau Keegoisan. Ayat hafalannya terdapat di dalam Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kita akan sama-sama berdoa dipimpin oleh Lana. Baik, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur pada hari ini kami boleh kembali membagikan pelajaran yang Kau telah berikan kepada kami. Biarlah Engkau mengirimkan Roh Kudus-Mu agar kami boleh menyampaikan sesuai dengan kehendak-Mu, dan saudara-saudara kami yang menonton episode ini juga boleh mengerti dan boleh memahami dan bisa semakin menguatkan iman kami masing-masing. Terima kasih Bapak karena Engkau telah mendengar dan menjawab doa kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Oke, karena kita pelajarannya adalah tentang isu utama kasih atau keegoisan. Di pelajaran pekan lalu kita sudah belajar mengenai peperangan di surga. Awal dari konflik itu terjadi, awal dari pertentangan besar itu terjadi, bagaimana Lucifer yang tergoda dengan keinginannya sendiri menjadi sama seperti Allah dan akhirnya memberontak, dijatuhkan ke bumi, dan ketika Adam dan Hawa berdosa, akhirnya planet bumi menjadi terlibat. Nah, mungkin kita bahas dulu dari judulnya ya, kasih atau keegoisan. Biasanya apa sih keegoisan yang kadang-kadang ada gitu ya. Mungkin walaupun kita katakan, oh saya nggak egois, tapi sering kali atau beberapa kali pasti ada rasa ingin kepada diri sendiri gitu. Rasa egois itu. Dan biasanya apa pembelaan yang kita sampaikan? Kalau dari Lana? Biasanya bukan alaminya ya. Mungkin alami versi manusia berdosa ya. Ketika dalam momen-momen kesusahan, kepepet, atau dalam bahaya, itu udah pasti yang kita pikirkan adalah saya dulu yang selamat atau enggak, saya nyaman dulu baru memikirkan orang lain gitu, memastikan diri kita udah baik dulu gitu keadaannya. Oke, kalau dari Pendeta Wilson? Kalau menurut saya sih yang membuat orang egois itu karena ada yang namanya kelangkaan. Oke. Ya, kalau ada misalkan ada sumber daya yang tidak cukup dibagi-bagi, biasanya di situ orang menjadi egois kan. Yang penting saya dapat dulu. Kalau kelangkaan uang kah, kelangkaan sembako kah, kelangkaan apapun itu, kelangkaan waktu, tenaga, uang, itu akan membuat orang menjadi egois.
Tuh. Ya alasannya ya karena kelangkaan itu, takut kurang, takut nggak kebagian gitu sih. Tapi apakah itu terjadi juga kalau bagi orang-orang yang contohnya keluarga yang kita sayang? Apakah jadi seperti yang Lana bilang kalau dalam bahaya, oh saya dulu selamat daripada contohnya pasangan atau orang tua atau anak gitu. Ada sesuatu hal yang langka yang terjadi, ya penting saya dulu dapat, atau kalau untuk keluarga atau orang-orang yang disayang sebenarnya enggak gitu juga gitu. Oh iya, itu kan ya ini kan tarik-menarik kan antara apakah kita menghargai atau khawatir dengan kelangkaan itu atau apakah kita lebih menghargai orang lainnya tersebut, apakah itu keluarga, teman, anak, saudara, ya itulah tarik-menariknya di sana. Dan kebanyakan bila mana kita berlaku egois adalah karena ujung-ujungnya kita tidak menghargai orang lain lebih daripada menghargai diri kita sendiri. Nah, itu kan berarti kan kelangkaan juga kan, ada suatu perhatian, ada sesuatu apa yang saya nggak bisa bagi ini ke orang lain, saya harus kasih ke diri saya dulu terlebih dahulu. Itulah. Oke. Nah, kita melihat cerita di dalam pelajaran kita bagaimana Lucifer yang kasih atau keegoisan, ya, maksudnya dia tuh mau untuk dirinya, kehormatan untuk dirinya. Dia ingin menjadi setara dengan Allah, dia ingin masuk di dalam istilahnya majelis kealahan, dan itu membuat dia jatuh gitu. Padahal secara posisi harusnya dia sudah sangat tinggi sekali gitu kan, dia ada di sebelah tahta Allah gitu, di hadirat Allah gitu, tapi dia mau sama dengan Allah. Nah, pelajaran kita menceritakan mengenai kejatuhan dari kota Yerusalem. Di pelajaran Sabat petang itu diceritakan bagaimana ketika Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Lalu di dalam Lukas 19 ayat 41 dikatakan bahwa Yesus menangisi kota Yerusalem. Saya bacakan aja ayatnya, ayat 41, dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Sebenarnya apa sih yang membuat Yesus menangisi kota Yerusalem, Lana? Ya, kalau kita baca ayat yang selanjutnya masih di Lukas 19 ayat yang ke 42 sampai ke 44, di situ dikatakan bahwa katanya, "Wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu." Ayat yang ke-43, "Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dengan menghimpit engkau dari segala jurusan." Ayat yang ke-44, "Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau." Jadi Tuhan Yesus pada waktu itu melihat dan bahkan juga bernubuat juga pada saat itu, menguatkan nubuat-nubuat yang sebelumnya yang dilihat oleh Daniel, oleh Yesaya juga, bahwa pada akhirnya Yerusalem ini akan runtuh, bahkan saking runtuhnya itu benar-benar nggak ada satu batu pun yang bertumpuk. Jadi karena sebenarnya Yesus itu sangat menyayangi bangsa Yahudi, tapi seperti yang dikatakan di ayat 42, mereka itu damai sejahtera itu tersembunyi dari mata mereka, dalam artian bahwa kalau kita lihat lagi ini kan penghukuman buat bangsa Yahudi ya atas segala dosa-dosanya. Nah, sebenarnya sebelum-sebelumnya tuh Tuhan tuh selalu mengamarkan gitu supaya jangan sampai mereka kena penghukuman ini, tapi pada akhirnya ya mereka mengabaikan amaran itu, sehingga terjadilah kemusnahan dan juga kehancuran bagi Yerusalem. Jadi apakah Tuhan Yesus itu menangisi kehancurannya atau apa, Pendeta? Ya kalau sebagai orang tua,
Manakah yang akan membuat orang itu lebih sedih? Ketidakmampuan daripada orang tua untuk melakukan sesuatu, atau keengganan daripada si anak untuk menerima pertolongan, menerima bantuan, berubah, bertobat, berbalik dari jalan. Mana yang akan membuat lebih sedih? Ya oke lah, anggaplah kalau saya tidak mampu, ya oke lah. Tapi kan ketika itu adalah suatu keterbatasan yang berasal dari memang daripada diri kita dan itu nggak bisa diapa-apain, ya oke lah, mau bilang apa gitu ya. Saya memang ya kalau orang tua ya apakah nggak punya uang, nggak punya waktu, nggak punya tenaga, ya mau apa? Gue udah lakukan yang terbaik. Tapi sorry anaknya nggak bisa, ya kita harus ya diusir keluar, kita harus tinggal di apalah segala macam kan. Tetapi ada suatu dimensi yang lebih menyedihkan dan menyakitkan bahwa sebenarnya bahwa ini adalah sesuatu yang tidak perlu gitu loh. Begitu banyak potensial yang bisa dilakukan oleh umat Allah sebagai bangsa pilihan yang pada saat itu adalah bangsa Israel. Begitu banyak potensial, begitu banyak apa ya, kebesaran, keagungan, segala macam kemampuan yang bisa dilakukan seandainya mereka menurut. Kalau kita baca di dalam ayat yang juga corresponding dengan apa yang Lana sudah bacakan, tapi ini di dalam Matius di bagian terakhirnya kan, atau dari pertamanya lah, dikatakan Yerusalem, Yerusalem, ini Matius 23 ayat 37, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Adalah lebih menyakitkan. Bila mana melihat sebagai orang tua bahwa segala macam kehancuran, kebinasaan ini sebenarnya itu tidaklah harus terjadi. Tapi karena mereka tidak mau, ya tadi seperti Lana bilang kan, karena tidak mendengar apa segala macam, ya bagi saya itu sih lebih menyedihkan lah ya. Dan mungkin itulah sebenarnya hal yang terlepas daripada kehancurannya. Karena kalau kehancurannya ya kan sebagai Allah, sebagai yang paling berkuasa, sebagai Maha Kuasa bisa dengan mudah memulihkan. Dan itu terjadi di dalam sepanjang sejarah Israel seperti itu kan, dari zaman hakim-hakim lah yang paling jelas kan. Ya mereka membelot, tapi kemudian karena mereka bertobat atau karena memang udah sanksi area, akhirnya Tuhan bisa mengirim seorang yang bisa melepaskan. Seorang yang bisa langsung mengubah keadaan, apakah dengan kekuatan seperti Samson, apakah dengan taktik perang seperti Gideon, apakah dengan mujizat seperti di dalam Raja-Raja Israel bahkan. Tetapi bila mana orangnya yang nggak mau, itu yang mau bikin apa lagi? Saya rasa itu yang lebih menyakitkan. Oke. Nah, karena kita bicara mengenai sejarah ya, mungkin Pendeta Wilson bisa jelaskan mengenai kehancuran dari kota Yerusalem dari sisi sejarah. Ya kalau kita dari sisi sejarahnya memang sebenarnya kan Yerusalem ini adalah bagian daripada kerajaan atau kekaisaran Romawi pada saat itu ya. Sejak kekaisaran Romawi itu mulai beranjak, mulai berkembang, akhirnya sampailah mereka kepada wilayah Timur Tengah inilah ya, walaupun tidak sampai ke Arab dan sebagainya, tapi paling nggak yang di Mediterania sana sudah dikuasai oleh Roma. Dan bagusnya Roma pada awal itu memang mereka membiarkan mereka mau beragama apa dikasih, ya sudah nggak apa-apa. Tetapi bangsa Israel ini kan lebih lebih kekeh dengan kepercayaannya ya, karena alasan yang baik ya, karena memang mereka menyembah Allah yang hidup kan. Dan karena pemberontakan itu terus menerus, akhirnya sudah tidak bisa ditolerir lagi. Akhirnya mereka mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh, kalau di dalam catatan sejarahnya adalah Jenderal Titus ya. Jenderal Titus dikirimkan, lalu kemudian meluluh lantahkan Yerusalem ini. Karena itu tadi pemberontakan mereka dan tentang bagaimana mereka tidak mau tunduk kepada otoritas daripada Roma. Yang salah satu alasannya adalah karena Roma sekarang mau mempererat lagi ya soal penyembahan, soal apa ini sudah mau mereka harus menurut dengan agama Roma. Oke. Dan kalau kita baca dari buku Sekolah Sahabat kita di Penuntun Guru bagian 2 komentar itu ada fakta singkat tentang Yerusalem. Mungkin saya bisa bacakan beberapa poin. Yerusalem dihancurkan selama Perang Yahudi pertama tahun 66 sampai 73 Masehi. Penghancurannya dimulai menjelang akhir pemerintahan Kaisar Nero 54 sampai 68 Masehi. Perang pecah ketika Gessius Florus, prokurator Romawi yang baru saja ditunjuk untuk Yudea, mengambil sejumlah besar uang dari
perbendaharaan bait suci di Yerusalem. Lalu 2 jenderal utama Romawi yang dikirim untuk memadamkan pemberontakan adalah Vespasianus dan putranya Titus, tadi yang sudah disebutkan oleh Pendeta Wilson. Keduanya kemudian menjadi kaisar. Lalu pengepungan Yerusalem dimulai dengan sungguh-sungguh pada tahun 70 Masehi. Sebagian besar selama pengepungan, para pembela kota terpecah menjadi beberapa kelompok dan bertempur di antara mereka sendiri, bersatu hanya untuk menghalau serangan Romawi yang akan datang. Lalu poin selanjutnya adalah Yerusalem dilindungi oleh 3 tembok. 2 tembok pertama jatuh ke tangan Romawi pada bulan April tahun 70 Masehi dan tembok ketiga ditembus beberapa bulan kemudian tanggal 30 Agustus. Bait Allah dibakar pada hari yang sama. Lalu menurut sejarawan Yahudi Yosefus, lebih dari 1 juta orang tewas selama pengepungan Yerusalem dan sekitar 100.000 orang ditawan. Yerusalem dan bait suci dihancurkan, harta rampasan yang dirampas Romawi dari Yerusalem digunakan untuk mendanai pembangunan Koloseum, salah satu monumen yang paling banyak dikunjungi di Roma. Dan poin yang terakhir, setelah kehilangan kotanya, Yerusalem dan bait sucinya, agama Yahudi mengalami perubahan besar. Pusat agama Yahudi bergeser dari bait suci, korban dan para imam ke hukum Taurat. Kaum Saduki, golongan sakralis, kehilangan sebagian besar kekuasaan mereka dan Yudaisme menjadi rabbinik. Mungkin ada yang mau sudah cukup. Oke. Baik. Nah, mari kita baca di Matius 24. Sebenarnya Tuhan Yesus itu sudah memberikan amaran gitu kan untuk kehancuran Yerusalem ini, walaupun masih jauh sekali, masih sekitar berarti 70 tahun ya kalau untuk kehancuran. Ya, nggak nyampe lah, 40 lah. Kan Yesus kan di tahun 30-an sampai 30. tahun 70. Iya, betul, sorry. 30-an tahun lah. 30-an tahun. Mari kita baca di Matius 24 ayat 15 sampai 20. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang-orang yang sedang di peranginan di atas rumah janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang sedang menyusui bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Ini sebenarnya petunjuk apa yang diberikan kepada Yesus untuk menyelamatkan mereka dari kehancuran Yerusalem yang akan datang ini. Dari Yana dulu. Lana, sorry. Iya, jadi kalau ini adalah petunjuk di mana mungkin pada saat pasukan Romawi itu datang ya, makanya Tuhan dan supaya orang-orang yang percaya dengan nubuatan ini boleh berjaga-jaga gitu ya, dan mempersiapkan diri, bahkan sampai yang luar biasanya di ayat 19 itu, celakalah ibu-ibu yang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Jadi sepertinya Tuhan juga bahkan udah mengamarkan mungkin kalau bisa saat itu jangan hamil dulu gitu. Jadi untuk supaya lebih safe gitu. Jadi kalaupun hal itu sedang terjadi, bener-bener gimana ya, kalau misalkan kita udah dapet kabar seperti itu kan kita pasti akan berjaga-jaga dan juga diamarkan untuk tetap berdoa terus supaya bagaimanapun pada saat itu saatnya datang udah siap dan bisa segera menyelamatkan diri gitu. Karena memang tepat sekali apa yang dikatakan Tuhan pada waktu itu, apa yang terjadi ketika keruntuhan Yerusalem gitu. Jadi orang-orang yang tidak mempercayai itu atau coba-coba untuk balik lagi ke rumah itu udah nggak akan selamat gitu. Dan Tuhan itu memang kalau kita lihat juga sejarah, apa yang dia katakan itu baik melalui nabi-nabinya maupun ketika Yesus mengatakan nubuatan ini sendiri, dia tuh selalu memang nubuatan itu selalu tepat gitu. Seperti ini jadi inget lagi istri Lot kan, udah dibilang jangan menoleh ke belakang, noleh ya udah jadi tiang garam gitu kan. Nah ini juga dibilang kan, pokoknya kamu jangan
yang udah di ladang, udah nggak usah pikirin apa-apa lagi, lari pokoknya gitu kan. Ya, dan ini sebenarnya adalah bukan akhir dari segalanya. Jadi ini adalah kayak amaran bagi kita yang hidup sekarang ini adalah satu gambaran apa yang akan terjadi di akhir dunia nanti. Jadi dan makanya pikiran kita juga harus dilatih supaya kita bisa fokus sama Tuhan gitu. Karena kalau kita fokusnya sama yang lain, walaupun Tuhan udah amarkan ini dan itu, kita akan terus ingat apa yang ada di rumah, apa yang kita tinggalkan gitu. Ketika kita menyayangi itu lebih daripada apapun, kita akan mengabaikan amaran yang Tuhan sudah berikan gitu kan. Jadi kita juga harus dari pelajaran ini yang aku dapat, kita juga harus melatih pikiran kita, jangan sampai kita lebih menyayangi hal yang lain padahal udah dibilang sama Tuhan, Kak, lari ya lari gitu. Jangan sampai balik lagi atau melakukan hal-hal yang lain. Jadi amaran ini memang untuk kehancuran kota Yerusalem itu, atau misalnya kan ada yang pakai juga ya untuk akhir zaman gitu, untuk zaman sekarang gitu. Ya kan di dalam nubuatan itu kan ada nubuatan yang bisa dual meaning ya, bermakna ganda, yang bisa bermakna sekarang dan juga bisa bermakna untuk masa depannya. Dan salah satu yang orang gunakan adalah yang ini, karena di sini memang ketika kita baca di dalam Matius 24, konteksnya murid-murid bertanya, kapankah, bila manakah tiba kesudahannya? Jadi memang pertanyaannya itu adalah tentang kesudahan akhir zaman, akhir dunia lah. Apalagi kalau mungkin bisa dipikirkan dalam konteks itu kan, mereka sebenarnya ini bukan lagi sementara lagi diserang. Bukan sementara mereka ini lagi sedang dalam masalah, tapi mereka sedang bersuka cita karena ada Mesias yang datang. Jadi kan seolah-olah mengatakan, oke, jadi Mesias ini sudah datang, lalu kemudian apa? Kapan kesudahannya? Apa yang bisa kita lihat? Apa sih yang akan terjadi sampai di masa nanti sampai terakhirnya akan bangsa Israel ini dipulihkan, kerajaan Allah akan ditegakkan. Jadi kapan kesudahannya? Dalam bayangan mereka itu adalah jawabannya yang akan dijawab oleh Yesus, kita akan terus menang apa segala macam. Tapi ternyata Yesus malah menubuatkan kehancuran, baik kehancuran secara literal daripada Yerusalem yang tadi seperti Lana bilang bahwa batu-batunya tidak akan dibiarkan bertumpuk di atasnya, dan juga ya akhir zaman secara spiritual dan ya sejarah manusia ya. Kalau kita percaya akhir zaman belum terjadi pada saat itu dan akan terjadi di zaman kita sekarang inilah. Dan kalau mau melihat sambungannya dengan apa tujuan peringatan itu, ya ada interpretasi yang mengatakan bahwa oleh karena Yesus memberikan peringatan ini bahwa Yerusalem ini akan hancur, sehingga ketika dekat-dekat dengan kehancuran Yerusalem yang tahun 70 ini ada pasukan mengepung, itu kan mereka dikepung 2 kali kan, tadi seperti sudah dibilang di tahun 66 dan tahun 70. Jadi tahun 66 sudah mulai dikepung tapi ditarik mundur karena tiba-tiba Kaisar Nero-nya meninggal, sehingga ada ya biasalah kalau vakum kekuasaan kan semua pada mau naik jadi kaisar, makanya tentaranya itu dipanggil pulang untuk berperang dalam konflik internal mereka. Dan pada saat itu ya orang-orang yang tidak ingat atau yang tidak peduli atau yang tidak menganggap serius nubuatan peringatan Yesus ya mengatakan kita sudah menang, selesai sudah. Tetapi bagi orang-orang yang tahu ini Yerusalem katanya akan dihancurkan. Sekarang belum dihancurkan tapi musuhnya sudah datang, pasukannya sudah datang. Sekarang pasukannya mundur, inilah saatnya kita melarikan diri, kabur. Ini bagi orang-orang Kristen yang katanya tidak ada orang Kristen yang binasa di Yerusalem tahun 70, itu mungkin lebih bersifat legenda daripada kenyataan. Tapi paling tidak orang-orang Kristen yang memahami nubuatan Yesus yang berlaku atas zaman itu pada saat mereka, akhirnya mereka keluar dari Yerusalem, dan benar pada saat pengukuhan yang berikutnya tahun 70 benar-benar di luluh lantahkan lah. Itu untuk yang penggenapan yang pada masa itunya. Tetapi itu juga menceritakan tentang bagaimana nanti pada saat di akhir zaman ini. Peringatan yang sama. Bila mana kita melihat ada ya tentara yang mengepung. Tentara yang mengepung ini apa? Lalu kemudian siapakah yang dikatakan kehancurannya, orang yang akan membawa kehancuran itu siapa, apa segala macam, itu mungkin di pelajaran yang berbeda. Tapi ada maknanya juga bagi kita sebagai orang yang hidup di zaman sekarang. Oke, ini saya ingin membacakan dari buku Kemenangan Akhir ya, karena ini adalah suplemen dari pelajaran sekolah sahabat kita di
halaman 27 di bagian akhir, tak seorang Kristen pun binasa pada waktu penghancuran Yerusalem, karena Kristus telah mengamarkan murid-muridnya dan semua orang yang percaya kepada firman-Nya memperhatikan tanda-tanda yang sudah dijanjikan. Jadi orang-orang yang benar-benar memperhatikan, disebut sebagai orang-orang Kristen pengikut Kristus, itu tidak ada yang binasa waktu kehancuran kota Yerusalem. Di sini bahkan disebutkan juga bahwa pada waktu Jenderal Romawi lalu mereka menarik pasukannya tanpa alasan yang jelas. Dan sesudah itu orang Yahudi tiba-tiba keluar dari Yerusalem mengejar tentara Roma yang sedang mundur itu. Dan sementara kedua belah pihak terlibat pertempuran, orang-orang Kristen mempunyai kesempatan untuk meninggalkan kota itu. Sehingga mereka bisa dengan aman lari ke kota Pela di tanah Perea di seberang sungai Yordan. Wah, puji Tuhan untuk sejarah yang telah terjadi, dan ini amaran yang masih akan terjadi ke depan. Jadi jangan kita menganggap bahwa oh itu cocokologi atau itu cuman kebetulan saja atau seperti apa, tapi kita mempercayai bahwa firman Tuhan ini berlaku bahkan sampai saat di akhir zaman, di saat kita saat ini. Kita akan teruskan diskusi kita setelah yang satu ini. Pelajaran hari Selasa, setia di tengah penganiayaan. Apa sih yang menyebabkan pada awal kekristenan gereja itu berkembang atau bertumbuh dengan pesat meskipun mengalami banyak penganiayaan? Lana? Yang pertama tentunya karena pada saat Kristen mula-mula itu mereka sudah mendapatkan kecurahan Roh Kudus juga ya. Dan yang kedua yang menjadi faktornya mungkin karena ketika penganiayaan itu berlangsung terus-menerus, pada dasarnya manusia akan melihat bahwa orang yang teraniaya itu biasanya benar, dan itu menggerakkan hati nurani mereka untuk mempercayai apa yang dikabarkan, dan mereka juga melihat bahwa apa yang dinubuatkan itu benar, dan mereka juga membandingkan mungkin dengan kehidupan Yesus dan orang-orang Kristen mula-mula yang murid-murid Yesus, bahwa mereka juga menderita, sehingga ketika penganiayaan itu datang, mereka dengan lebih mudah percaya gitu bahwa ini adalah kebenaran gitu kan. Akan sangat berbeda ketika kita dalam posisi yang nyaman. Gitu, dengan aman-aman gitu. Karena biasanya kalau dengan aman nyaman kayak kita pun sendiri di saat ini, kadang kita merasa bahwa wah kayaknya saya belum perlu Tuhan gitu kan. Tapi ketika memang di saat ini secara psikologi manusia pada umumnya ya, biasanya ketika dalam keadaan seperti itu akan lebih mudah untuk mempercayai Tuhan daripada saat keadaan yang aman dan nyaman. Oke. Ini kalau kita pelajari di pelajaran minggu depan, itu merupakan salah satu strategi setan juga gitu. Setelah dia nggak bisa dengan penganiayaan, dia bikin dengan kenyamanan gitu ya. Tapi di awal dari perkembangan gereja itu adalah dengan penganiayaan. Kalau dari Pendeta Wilson, apa sih sebenarnya inti yang membuat mereka tuh bertahan gitu dalam iman, yang bisa bikin oh kayak gitu, kalau mereka bisa, saya juga bisa gitu. Jadi ya mungkin kalau untuk menjawab atau merespons apa yang tadi dibilang Lana dan Yola ya. Jadi kan ada memes yang terkenal itu kan, dikatakan bahwa hard times makes great men. Waktu yang sulit membuat orang-orang yang hebat. Ya. Great men makes good times. Orang-orang yang hebat membuat masa-masa yang baik. Terus good time makes weak men. Masa-masa yang baik membuat orang-orang yang lemah. Weak men makes hard times. Jadi orang-orang yang lemah atau orang-orang yang nggak kompeten membuat masa-masa sulit. Ya itu berulang lah. Dan ya mungkin ini akan menjadi satu siklus yang sudah dimulai. Jadi kenapa gereja itu bisa bertumbuh? Ya karena memang waktu itu sulit. Ketika waktu itu sulit, tadi Lana sudah menyebutkan kuasa Roh Kudus lah, yaitu ya sudah di dalam konteksnya lah ya, kuasa Roh Kudus apa segala macam, curahan Roh Kudus yang pertama ya di Pentakosta, oke. Tetapi itu membuat orang bisa bertahan di dalam saat-saat sulit. Dan ketika orang itu
saat-saat sulit itu datang, akhirnya menimbulkan orang-orang yang kuat gitu kan. Orang-orang yang memang benar-benar percaya imannya. Jadi ada salah satu kisah cerita martir, ya ini legenda-legenda martir, mau percaya atau tidak, tapi dikatakan bahwa di daerah Turki sana, Kapadokia sana, ada 40 orang prajurit gitu kan, yang oleh karena iman mereka akhirnya disuruh untuk menyangkal iman mereka dengan cara disiksa, ditaruh di dalam danau yang beku gitu kan, 40. Akhirnya ada satu yang nggak kuat. Tapi yang 39 masih bertahan. Dan itu menginspirasi orang lain. Akhirnya orang lain yang masuk ke dalam. Supaya bisa tetap 40. Oh, jadi karena ceritanya adalah selama mereka di danau itu mereka bernyanyi. Ada 40 orang percaya tetap bertahan. Mereka jadi 40. Tapi kata satu keluar kan jadi 39. Tapi itu menginspirasi orang. Oh, ada orang lain yang melihat akan iman mereka yang kuat. Akhirnya masuk menggantikan si orang yang keluar itu, sehingga ya tetap 40 lah. Jadi lagunya itu tetap bisa dinyanyikan. Jadi maksudnya apa? Kadang-kadang keteguhan hati seseorang ketika di hadapan masalah itu akan sangat menginspirasi menjadi sesuatu yang bisa menguatkan orang-orang yang melihat. Dan di zaman-zaman sulit pada saat itu tidak kekurangan contoh-contoh teladan-teladan yang menunjukkan bahwa oh iya, mereka percaya akan sesuatu gitu loh, yang lebih daripada ketakutan mereka akan kematian. Dan itu adalah sesuatu yang sangat langka, dan orang cari orang-orang yang seperti itu. Dan itu ya mungkin membuat kita, oh apa ini? Jadi tertarik gitu kan. Gak mungkin orang bisa mengorbankan dirinya untuk sesuatu hal yang bersifat receh gitu kan. Pasti ada sesuatu yang lebih. Dan akhirnya itu membuat orang menjadi tertarik, dan makanya bisa berkembang. Dan setelah mereka berkembang, akhirnya tidak ada lagi saringannya. Nah, ini mungkin lanjut ke pelajaran berikutnya yang nanti kita bahas. Oke. Nah, kan nggak perlu juga ataukah perlukah gitu kita mengalami hard times dulu gitu, kita mengalami masa-masa yang susah dulu, baru kita mau kuat di dalam iman. Karena memang secara kalau kita melihat pengalaman sekarang, bahkan misalnya anak muda, saya menemukan banyak pengalaman di mana kalau mereka belum punya pekerjaan, belum punya pacar, belum punya apa-apa gitu ya, kuat banget berdoanya, aktif banget di gerejanya, tapi begitu udah punya pekerjaan, udah punya pacar, udah mulai enak gitu, jadi mulai kendor. Apakah memang harus selalu hard times baru kita bisa punya iman yang teguh? Dan sebenarnya apa sih yang kita bisa pelajari dari gereja mula-mula supaya kita aplikasikan di gereja kita sekarang, Lana? Kalau yang aku dapat dari pelajaran dari gereja yang mula-mula itu adalah kekompakan mereka ya, dan visi dan misi mereka yang sama gitu, sehingga ketika kesusahan itu pun terjadi, karena memang mereka mempunyai visi dan misi yang sama, mereka menghadapinya itu bersama-sama. Bahkan kayaknya cuma di jemaat yang mula-mula aja kan, yang hartamu hartaku gitu kan, mereka saling berbagi. Dan mungkin ya tadi seperti yang Pendeta Wilson sempat katakan juga, jadi karena adanya hard times itu, jadi membuat mereka lebih care satu dengan yang lain ya kan. Nah, tapi balik lagi tadi pertanyaannya Kayola, apakah harus hard times dulu nih? Yeah. Nah, inilah mungkin salah kelemahan kita sebagai manusia ya. Ini kan udah ada sejarahnya yang harusnya bisa buat kita jadi belajar ya, mempelajari kesalahan-kesalahan yang dulu ya kan. Itulah gunanya kita mempelajari sejarah yang seperti kita sudah pelajari pada triwulan yang sebelumnya mengenai Mazmur. Betapa pentingnya kita mempelajari sejarah supaya tidak mengulang kesalahan. Nah, seharusnya sih ya kita tidak perlu menunggu ada hard times dulu baru kita bisa kompak dengan sesama saudara seiman dan lain-lainnya. Tapi ya harusnya kita justru supaya kita bisa bersiap mau hard times mau enggak, kita udah harus mulai dari sekarang gitu, untuk saling peduli, saling menguatkan. Dan kalau mungkin untuk anak-anak muda di zaman yang ini, nah itu dia tadi, memang kenyamanan itu lebih, menurut pemandangan aku, memang kenyamanan itu lebih menggoda daripada
hard times ya. Hmm. Karena kalau nyaman itu ya udah kayak tadi, oh misalkan udah punya pacar, udah kerjaannya bagus, gajinya gede. Jadi kalau untuk menyediakan waktu untuk Tuhan lagi, untuk pelayanan dan lain sebagainya, udah mulai kendor gitu kan. Tapi seharusnya ketika kita mempelajari firman Tuhan ini, itu bisa terus-menerus mengingatkan kita. Makanya kan Tuhan bilang juga, kalau di perjanjian lama itu dibilang kan, pokoknya harus kayak orang tua harus mengingatkan anaknya terus-menerus, baik mau pagi, siang, malam, waktu mereka bangun, waktu mereka tidur dia. Karena memang kita mudah banget untuk lupa, apalagi dalam keadaan yang baik-baik saja gitu. Jadi ya mudah-mudahan dengan pelajaran ini kita nggak menunggu untuk ada hard times dulu ya teman-teman. Jadi ada kita masa susah dulu baru mau ini ya. Jangan sampai terlena dengan kenyamanan yang udah kita dapatkan. Justru ketika nyaman itu kita harus semakin berdoa kepada Tuhan supaya bisa tetap konsisten dengan apa yang udah kita lakukan sebelumnya, atau bahkan kalau bisa lebih meningkat lagi gitu. Oke, saya juga pernah baca nih di media sosial, katanya ini bukan masalah tentang memotong dosa-dosa kita, tetapi ini tentang kasih kita yang begitu besar kepada Tuhan sehingga kita nggak mau lagi untuk menyentuh dosa itu gitu. Jadi sebenarnya memang kasih itu mendorong merupakan satu pendorong yang sangat kuat gitu ya. Dan kita belajar bahwa salah satu yang menjadi pendorong di gereja mula-mula adalah kasih, gitu. Kasih yang tidak mementingkan diri. Gimana caranya pendeta kita bisa memiliki kasih itu? Ya, kasih itu kan perlu dua hal. Perlu ditunjukkan yang pertama, dan juga perlu diuji. Makanya kalau bukannya kita mundur ke diskusi yang baru saja kita sudah sampaikan lah, mudah untuk mengasihi di masa-masa yang sulit. Enggak dong, mudah untuk mengasihi di masa-masa yang nyaman gitu loh. Kalau kita banyak duit, kasih persembahan, kasih ini apa segala, bagi-bagi duit, gampang. Itu kan ya memang kasih harus ditunjukkan. Tetapi baru kasih itu diuji ketika tiba-tiba ya mungkin dipecat, tiba-tiba ada pengeluaran lain yang besar, tiba-tiba ada orang juga yang masih mengharapkan kontribusi dari kita, bantuan apa segala, itulah baru itu diuji. Nah makanya kenapa saat-saat sulit itu pentingnya, ini Presiden Amerika waktu masa Perang Dunia, F.D. Roosevelt mengatakan bahwa smooth seas don't make skilled sailors gitu. Bahwa apa? Laut yang tenang tidak membuat para pelaut yang tangguh gitu. Ya, memang bagaimana caranya membuat supaya kita menjadi tangguh di dalam Tuhan ya adalah dengan melatih di masa-masa sulit. Walaupun apakah tidak berarti bahwa di masa-masa yang enak dan nyaman itu orang itu tidak bisa setia? Bisa. Tetapi kan kita tidak tahu mana yang benar-benar setia dan mana yang sebenarnya hanya ya ikut arus terapung aja dia, ikut-ikutan terapung naik aja karena memang lagi mengapung naik. Tapi begitu itu tiba-tiba turun, apakah dia tetap bisa bertahan di atas atau tidak? Nah, kan sama seperti sekam gitu kan ya, kita harus terbangkan semua, baru siapa yang ketiup, itulah mereka yang ringan-ringan, terus memang yang sisanya baru yang benar-benar gandum dan berasnya. Ya, seperti itulah kira-kira hubungannya, dan memang ujung-ujungnya yang menguatkan ataupun yang menumbuhkannya, tapi kan pasti kasihnya itu. Tetapi bila kasih yang ditunjukkan dan disampaikan itu benar-benar kasih yang sudah teruji, betapa besar lagi hasil yang didapatkan, paling tidak secara kualitas ya. Kalau secara kuantitas ya mungkin agak berkurang dibandingkan kalau biasa-biasa aja, tapi paling tidak yang didapat itu benar-benar yang orang-orang yang sungguh-sungguh. Oke, jadi bagaimana caranya kita, kalaupun kita saat ini sedang tidak dalam masa yang sulit ya, kalaupun kita sedang baik-baik saja saat ini, marilah kita melatih kasih itu gitu. Jadi kita merasakan, oh Tuhan sudah mengasihi saya, ini respon saya adalah dengan memberikan kasih. Kalau saya pun masih punya keegoisan gitu ya, mungkin yang mementingkan diri saya, oh saya harus melatih di waktu-waktu yang aman dan nyaman ini, saya harus melatih nih supaya saya bisa memiliki kasih yang tidak mementingkan diri. Karena hard times will come gitu ya. Masa-masa sulit itu akan datang dan kita akan diuji pada saat itu. Kita akan kelihatan gitu apakah ini benar-benar mengasihi atau ini cuman yang di kata-kata di mulut kita aja. Apakah kita benar-benar sungguh-sungguh merespon kasih Tuhan dengan
mengasihi dia kembali atau ini hanya yang di permukaannya aja. Ya, dan Oke. terakhir ada kutipan yang mengatakan ya kata-kata secara lengkapnya kita kira-kira begini bahwa bila mana kita gagal untuk belajar iman di waktu-waktu yang ada sekarang, kita akan belajar itu dipaksa untuk belajar dengan cepat di masa-masa sulit. Jadi bukan berarti bahwa ya masa-masa tenang ini kita biasa-biasa aja, enggak, tetap harus belajar. Karena kalau kita tidak gunakan waktu sekarang ini, nanti di masa sulit, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, kita jadi dipaksa dengan cepat untuk menumbuhkan iman ini. Ya. Itu kan kalau udah kayak hampir bisa bilang dikarbit atau dipaksa bertumbuh, itu kan bukan sesuatu proses yang sebenarnya baik ya. Ya maksudnya kan jadi lebih gak enak ya, mungkin itu aja sebagai penutup. Either itu dipaksa atau mati berarti ya. Atau mati sekalian. Oke, baik, terima kasih. Kita akan lanjutkan diskusi kita, jangan kemana-mana. 1 Yohanes 4 ayat 19, kita mengasihi sebab karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari ayat yang singkat ini, Lana? Ya, jadi untuk memiliki kasih yang sesungguhnya, ya kita tidak dapat pungkiri, walaupun mungkin kita sudah sering sekali mendengar hal ini, ya kasih yang sejati itu sumbernya hanya dari Allah saja. Kita nggak akan mungkin bisa sanggup mengasihi orang lain dengan sempurna tanpa Kristus gitu ya. Kayak seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 15 ayat 4 dan 5 ya. Dikatakan kan bahwa tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kita nggak mungkin bisa berbuah dari diri kita sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Di ayat 5-nya, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita sebagai manusia nggak akan bisa berbuat apa-apa. Karena sebenarnya standar orang baik yang benar itu menurut aku adalah ketika kita melakukan sesuatu, berbuat baik kepada orang lain tanpa mengharapkan ada feedback yang positif dari orang lain. Tapi itu susah kan? Ketika kita udah berbuat baik nih, awalnya mungkin kita mikirnya, oh enggak, saya ikhlas kok. Tapi ketika orang itu melakukan satu kesalahan, kita akan udah mulai kayak, wah, saya udah nolongin dia, kayak gini-gini. Jadi bersungut-sungut di belakang. Sedangkan kalau kasih yang sesungguhnya, kalau memang berasal dari Allah, mau apapun reaksi, feedback dari dia, balasan dari dia, apapun yang dia lakukan, itu tidak akan mempengaruhi kita, gitu. Karena kita benar-benar melakukannya secara tulus dan itu kita dapatkan kekuatannya dari Tuhan aja. Oke. Kalau dari Lana sendiri, secara praktikal apa sih yang kita bisa lakukan untuk kita menyatakan kepedulian kita kepada komunitas di sekitar kita? Kalau dari aku sendiri sebenarnya bukan sesuatu hal yang nggak perlu kita melakukan sesuatu hal yang gede-gede dulu ya. Sebenarnya dengan kayak kita doain teman kita yang mungkin kita tahu lagi susah atau sedang menghadapi pergumulan gitu. Karena ya ini juga pribadi aku kadang-kadang masih suka lupa ya mendoakan orang lain. Walaupun aku tahu lagi ini kadang-kadang di grup juga kan kita suka dapet tuh tolong doakan ini. Biasanya emot dan apa yang kita lakukan pada realnya tidak nyata ya. Kita mungkin di grup kita kasih emotnya begini, tapi abis itu kita lupa untuk mendoakan orang lain itu. Dan lakukan apa yang memang kita bisa lakukan. Kayak beberapa minggu yang lalu ada orang luar, dia biasa gereja di kita di lantai 5. Dia nggak punya sama sekali teman Indonesia, terus dia mau check up ke rumah sakit, terus nggak tahu kenapa pada hari Sabtu itu di gereja dia nyamperin, terus dia nanya, dan singkat cerita akhirnya aku nemenin, dan dia benar-benar merasa sangat terberkati dengan hanya aku nemenin aja, karena memang ternyata di rumah sakit itu juga dokter dan perawatnya nggak terlalu bisa bahasa Inggris, walaupun sebenarnya bahasa Inggris aku juga nggak bagus-bagus banget gitu, tapi
semaksimal yang aku bisa bantu, aku bantu. Bener-bener dia merasa feel blessing banget gitu. Apalagi dia adalah orang asing gitu kan. Itu pasti kan kayak aduh di negeri orang gitu kan. Ya, jadi lakukan apa yang kita bisa lakukan. Jadi nggak usah yang gimana-gimana gitu. Apa yang ada di tanganmu itu ya? Lakukanlah. Nata Wilson? Kalau saya melihatnya sih ayat 1 Yohanes 4 ayat 19 ini adalah lebih tentang bagaimana kita bisa merespons. Karena kan bahkan Allah sendiri ketika sudah mengasihi kita menginginkan ada respons. Kita mengasihi dia lagi gitu. Jadi bukannya menginikan poin yang Lana bilang tadi bahwa tidak perlu direspons, tapi alangkah baiknya bila ada responsnya. Dan mengharapkan sebuah respons kasih atas tindakan kasih adalah sesuatu yang sangat alkitabiah. Dan itulah sebabnya mengapa Allah juga melakukan tindakan kasih yang mula-mula ini. Itu kan karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Atau kalau mungkin di dalam Roma 5 ayat 8 selagi kita masih musuh Allah, Allah terlebih dahulu sudah mengasihi kita. Ya memang itulah. Dengan harapan bila mana ada yang menginisiasi proses kasih, karena kan kasih ini kan sesuatu yang melingkar ya, timbal balik ataupun ada equilibrium. Jadi harus ada yang memulai duluan. Ya sama lah mungkin kalau di dalam kehidupan pernikahan kan harus ada yang memulai duluan dong, memulai minta maaf baru yang lain akhirnya minta maaf juga, atau memulai melayani dalam segi apapun akhirnya yang lain juga ikut-ikutan. Jadi memang harus ada yang melakukannya terlebih dahulu. Dan kita sebagai orang Kristen ataupun sebagai manusia yang sadar sebenarnya harus mengakui bahwa kita pun sudah menerima begitu banyak berkat. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak memberkati orang lain. Itu. Jadi respons ini karena apa? Kalau harus menunggu kan kalau Tuhan menguji itu bukan menguji kamu harus lakukan ini dulu baru kamu bisa naik level. Enggak, tapi justru karena kamu sudah belajar ini, makanya sekarang kamu diuji, bener nggak? Gitu. Jadi nggak terbalik gitu loh. Bukan kita harus membuktikan diri dulu, tetapi karena sudah ada input, sudah ada masukan, sudah ada apa yang dimasukkan dalam tanda kutip ke dalam diri kita, baik itu melalui berkat, pengetahuan, informasi lah, waktu, tenaga, uang, sehingga harus ada output yang dilakukan. Karena tanpa input tidak mungkin ada output, itu satu. Lalu kemudian kalau bicara soal kasih, di dalam hukum yang terutama kasih Allah, lalu kemudian yang sama juga bahwa mengasihi sesama, apa yang dikatakan? Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi bagaimana kita bisa mengasihi orang lain kalau kita tidak mengasihi diri kita sendiri? Ya, ini juga suatu poin yang penting bila mana kita bicara soal kasih. Karena tidak bisa kita mengasihi orang lain sementara diri kita ini sendiri kita telantarkan. Sementara diri kita ini sendiri tidak kita jaga, tidak kita rawat, tidak kita peduli terhadap diri kita sendiri. Nah, memang inilah yang menjadi soal tarik-tarikannya. Bagaimana saya bisa mengasihi orang lain kalau ternyata saya harus mengasihi diri saya sendiri? Bagaimana saya bisa membagi waktu kepada orang lain kalau katanya saya harus kasih diri sendiri? Oh, berarti waktunya untuk saya sendiri. Ya, inilah memang seninya di sana. Tetapi paling tidak secara prinsip, dan ini juga alkitabiah, karena kan kalau Yesus ketika dia di dalam dunia kan, karena dia sudah berdoa, karena dia sudah ini, makanya dia bisa membagikan apa yang dia sudah terima gitu. Kalau dia tidak pernah mendapatkan sesuatu dalam hubungannya dengan Bapaknya di sorga, ya tidak akan ada yang bisa dia bagikan. Makanya kepada murid-murid, oke, kamu sudah dikirimkan 70 orang, apa yang 12 lah. Lalu pas kembali, ya oke, kamu sudah memberi, oke sekarang kamu isi lagi, nanti kirim lagi keluar. Jadi ada sesuatu yang ya tadi bersifat timbal balik, bersifat melingkar, ada siklusnya, dan itulah yang membuat kasih yang dipraktekkan itu bisa benar-benar kena ke orang lain. Dan memang kadang-kadang kita juga perlu mengatakan secara langsung atau tidak langsung bahwa hey, kasihku ini harus ada responsnya loh. Bukan dalam arti kita mengharapkan balasan, tetapi paling tidak yang paling minimum adalah kalau orang pernah bilang pay it forward gitulah. Ya bukan, mungkin nggak ke gua, jangan ke gua, dan mungkin bahkan itu sesuatu yang lebih baik gitu kan, supaya orang tidak menuduh kita bahwa kita ini self-serving atau hanya demi diri sendiri ya, karena kita kasih mau dikasih, enggak. Tapi bayarlah itu ke orang lain gitu. Jadi bukan saya yang kena, tapi paling tidak orang lain juga bisa mendapatkan, dan memang itu yang harus dilakukan. Dan itu yang menunjukkan kedewasaan kita dari dalam mengasihi dan juga berusaha untuk mendewasakan orang yang kita kasihi. Paling tidak itu secara ininya. Tapi kalau yang secara praktikalnya ya tentulah kalau orang-orang Kristen itu kan
selalu yang dianggap pasti kalau ada bencana, kalau ada apa, pasti yang suka menolong, suka membantu. Di dalam sejarah gereja pun juga begitu ya. Kalau di dalam pelajaran hari Kamis ini kan, bagaimana waktu ada wabah, orang-orang Kristen yang paling depan, bahkan tidak mempedulikan keselamatan mereka sendiri. Itu semua penting dan perlu. Cuma pada prinsipnya adalah itu semua bisa mereka lakukan karena mereka sendiri sudah menerima kasih yang terlebih dahulu. Sehingga itu menjadi respons terhadap apa yang mereka lakukan. Oke. Kak, boleh nanya nggak sih? Iya. Karena ini kan kebetulan jadi judul pelajaran kita kan di Sabat ini gitu. Kasih atau keegoisan. Nah, itu tadi aku rasa relate banget sama yang udah dijelasin sama Pendeta Wilson. Jadi sebenarnya batasan antara egois dan di sisi lain kita diamarkan untuk mengasihi diri kita juga sendiri gitu. Apa sih batasannya gitu? Karena ini agak-agak sulit nih kayaknya. Tadi Pendeta Wilson bilang seni, ada seninya. Nah. Ya, itu nggak bisa kita bilang, oh hard and fast rule-nya nih, oh begini ya, bangsa aturan bakunya ini begini. Tetapi tentang bagaimana kita bisa tahu ini sebenarnya kita udah lagi mengasihi orang atau enggak. Sebenarnya gampang. Kalau kita, ini salah satu definisi kasih yang paling saya sukai adalah bahwa kasih itu adalah selisih daripada apa yang kita lakukan dengan kewajiban kita. Kalau kewajiban segini, kita kasih segini, ada selisihnya. Nah, itulah kasih. Kalau kewajiban segini, kita kasih segini, ada selisihnya juga, cuma minus. Ya itulah kasih. Ya kasihnya minus berarti. Nah, itu. Jadi kadang-kadang ketika kita pikir, bagaimana cara saya membalance kasih terhadap orang lain dengan keegoisan. Apalagi dengan, ya kita harus mengasihi diri sendiri, ya itu aja tolak ukurnya. Kalau kamu hanya melakukan yang paling minimum, ya kamu belum mengasihi. Ketika kamu sudah melakukan lebih daripada yang diharapkan dari apa yang kamu lakukan, nah itulah baru keegoisan itu menjadi minus atau disitu menunjukkan bahwa kita tidak egois lagi. Gitu. Jadi sebenarnya sih secara gampangnya sih itu. Nah, di tiap hal tentu berbeda-beda. Untuk orang ini kewajibannya segini, kepada orang lain kewajibannya beda. Nah, gitu. Jadi jangan disamaratakan. Dan bahkan saya dengan Lana itu beda gitu ya, nggak bisa disamain gitu karena kita punya standarnya berbeda-beda gitu. Oke, karena waktu kita terbatas, Pendeta Wilson boleh berikan kesimpulan dari pelajaran kita, hubungannya dari bagaimana kehancuran dari kota Yerusalem dan bagaimana iman dari para pembaru atau belum para pembaru sih, ini baru kepada orang-orang di awal gereja kepada kasih dan keegoisan judul kita. Oke. Jadi yang pertama-tama adalah bahwa ketika Yesus menangisi Yerusalem seperti yang tadi sudah dibilang adalah karena dia melihat bahwa begitu banyak hal yang sudah diberikan dan begitu banyak hal yang bisa dilakukan. Jadi dari segi potensinya itu banyak hal yang bisa dilakukan. Seandainya mereka setia, seandainya mereka menerima, seandainya mereka bertobat, dan karena tidak, sehingga mereka harus hancur. Jadi ya itulah kesedihannya berlipat ya, karena mereka hancur, tapi juga selain ada opportunity cost yang sebenarnya hilang gitu kan, ada kesempatan-kesempatan yang tidak bisa mereka lakukan. Nah itu mungkin menjadi pelajaran juga, sehingga di pelajaran selanjutnya kita berbicara mengenai apa sih efeknya ataupun apa hasilnya ketika orang-orang ini melakukan. Nah ini kan gereja mula-mula yang melakukan kan. Ya bahkan kalau di Yerusalem pada saat itu, mungkin pada saat itu ya kondisi lagi baik-baik aja tapi mereka malah memberontak. Dikontraskan dengan kondisi ketika semuanya tidak baik-baik saja tapi mereka malah setia, malah mereka saling mengasihi. Itu malah menunjukkan apa ya, bisa kita bilang meridim atau menebus apa yang dalam tanda kutip seolah-olah Allah itu gagal ataupun tidak melihat hasilnya di dalam orang-orang di Yerusalem secara khusus, itu bisa kelihatan di gereja mula-mula dari cara mereka menunjukkan kasih, dari cara mereka mempertahankan kesetiaan mereka. Jadi mungkin itu satu pelajaran yang bisa kita lihat. Oke, baik, terima kasih Pendeta Wilson dan juga Lana sudah berdiskusi bersama. Saat ini kita akan masuk di dalam sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan terkait dengan pelajaran kita sepanjang triwulan ini, pertentangan besar, silakan tinggalkan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat atau melalui nomor call center Hope Channel Indonesia dan kita akan membahasnya.
Baik, kita masuk di dalam sesi tanya jawab bersama dengan Pendeta Alberto Tulalesi. Terima kasih Pendeta untuk Terima kasih, waktunya Kak Yola. menjawab pertanyaan dari teman-teman. Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik nih Pendeta. Dari Albin Disem. Apakah ada kemungkinan manusia dapat berdosa lagi di surga? Atau apakah Tuhan akan menghapus dari manusia kuasa memilih yang Dia sudah berikan kepada manusia agar tidak ada lagi kuasa memilih sehingga manusia tidak mungkin lagi akan berbuat dosa? Gimana Pendeta? Baik, terima kasih Kak Yola, terima kasih untuk saudara Albin Disem yang bertanya tentang hal ini. Gimana nih? Apakah masih ada Jadi kalau misalnya nggak berdosa lagi berarti nggak ada hak pilih dong, Iya. gitu kan ya? Pertanyaannya seperti itu. Oke, kita lihat bersama bahwa Yesaya 14 ayat 12 menyatakan dan juga ayat 14 menyatakan bahwa karena Lucifer ingin menyamai yang maha tinggi akhirnya dia dibuang. Dan yang lebih luar biasa lagi, Lucifer berhasil menggoda sepertiga. Iya. Ya sepertiga daripada malaikat sorga. Wahyu 21 ayat 4 itu bunyinya ya. Bahwa sepertiga bintang-bintang sorga diseret oleh ekornya. Artinya dia bisa menggoda sepertiga Iya. malaikat. Tapi 2/3 tidak digoda. 2/3 sampai sekarang ini tetap firm, tetap teguh mengikuti apa yang Tuhan rindukan, apa yang dia tetap setia kepada Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, coba mari kita baca ya. Contoh misalnya Kolose 2 ayat 15, bagaimana pekerjaan keselamatan yang dibuat oleh Tuhan ini. Kolose 2 Ayat ayat yang 15. ke-15. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Jadi lihat bahwa ini pertengkaran antara kuasa kebenaran, kuasa Kristus dengan kuasa musuh, kuasa Lucifer. Ini pertentangan, the great controversy ini adalah pertentangan yang semesta alam. Ini pertentangan semesta ini menjadi tontonan semua makhluk yang tidak berdosa. Termasuk juga malaikat sorga, dan kita percaya beberapa waktu lalu pernah ada diskusi bahwa kita percaya ada makhluk-makhluk lain yang tidak jatuh dalam godaan yang digoda oleh Lucifer. Jadi mereka melihat semuanya itu. Menonton semuanya itu, menyaksikan semuanya itu. 1 Korintus 4 ayat 9. Ini merinci siapa saja yang menonton itu ya. Coba boleh dibaca. Sebab menurut pendapatku Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Ini dia yang ingin. Jadi tontonan. Jadi kita semua ini menjadi. Jadi ketika kan begini, waktu manusia diciptakan oleh Allah itu diciptakan sempurna. Tapi karena ada pemberontakan di Lucifer jauh sebelumnya, akhirnya Lucifer datang menggoda planet kita dan kita jatuh dalam dosa dan akhirnya kita berdosa dan Yesus datang untuk memulihkan itu semua. Ingat bahwa ada juga 2/3 malaikat yang tidak jatuh. Ingat bahwa ada juga umat yang di muka bumi ini yang mau setia dengan Tuhan dan menjadi tontonan bagi semua orang karena mereka heran ketika di atas bumi yang sudah berdosa ini tapi mereka mau tetap setia kepada Tuhan. Dan akhirnya ketika kita semua diselamatkan. Ya, kita semua diselamatkan. Coba dalam Wahyu 21 ayat 7 sampai 8. Wahyu 21 ayat 7 dan 8. Barang siapa menang ia akan memperoleh semuanya ini dan aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Lalu Wahyu 22 ayat 3. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Baik, terima kasih. Jadi, tidak ada lagi dosa di sana. Kenapa? Karena mereka sudah melihat, manusia sudah melihat apa yang terjadi. Mereka akhirnya buat pilihan yang benar. Mereka pilih untuk mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan. Mereka setia sebagaimana 2/3 malaikat surga yang memilih mengikut Tuhan. Sebagaimana makhluk-makhluk planet lain memilih mengikut Tuhan. Mereka sudah lihat bagaimana pertempuran yang menjadi tontonan semesta, tontonan jagat raya ini. Mereka tetap memilih mengikut Tuhan. Jadi ketika mereka diselamatkan, ingat orang-orang yang jatuh, orang-orang yang menikmati dosa, itu tidak masuk lagi. Tadi sudah dikatakan, tapi hanya orang-orang yang menang, mereka menang melawan pergumulan dosa. Karena mereka sudah punya pengalaman, mereka tidak mau lagi jatuh dalam dosa. Allah bersama dengan mereka, mereka akan menyembah. Bukan berarti mereka tidak punya kuasa memilih.
Ya. Allah menciptakan tetap makhluk yang cerdas yang bisa memilih. Tapi mereka sudah firm dengan pilihan mereka. Mereka sudah kokoh dengan pilihan mereka. Karena mereka punya pengalaman menjadi tontonan oleh semua orang bagaimana pergumulan dalam dosa. Dan mereka akan menang. Mereka yang menang inilah yang akan tiba di dalam kerajaan sorga. Dan dosa tidak lagi menjadi hal yang menjadi menarik minat bagi mereka. Tidak ada lagi. Amin. Mereka sudah punya pengalaman bersama dengan Kristus. Ada sebuah pena inspirasi yang menyatakan kepada kita bahwa akan menjadi tanda yang besar pengorbanan Kristus di salib. Yaitu lubang di tangannya tidak akan hilang. Menjadi tanda bagaimana karya Allah yang maha tinggi, anak Allah yang maha tinggi, mati untuk saya dan saudara. Dan itu kita akan terus pelajari, kita akan gak bisa mengerti kenapa Allah yang maha tinggi mau datang menebus kita. Mau membuat kita menang, mau membuat kita setia kepadanya. Kita nggak bisa memahami. Dan kita akan pelajari terus-menerus, dan kasih kita akan bertambah terus-menerus selama kekekalan. Bertambah terus, akan semakin bertambah kasih kita kepada Tuhan. Bagaimana kita mau jatuh kembali dalam dosa? Iya. Itulah ya. Terima kasih. Oke. Saya ingat ada satu quote ya, kutipan yang katakan kalau kamu ingin menjadi orang suci di surga, kamu harus menjadi orang suci di dunia. Artinya kita tidak akan lagi jatuh di dalam dosa di surga bukan karena tidak ada kuasa memilih, tapi karena kita sudah terlatih untuk memilih yang benar. Gitu, betul. Tontonannya di sini. Ini semua pergumulannya di muka bumi yang sementara jatuh dalam dosa ini. Ini kita menjadi kesaksian bagi semua jagat raya ini. Betapa Kristus ajaib membuat kita bisa menang melawan pencobaan. Bagaimana lagi kita mau jatuh lagi waktu di surga? Nggak mungkin lagi. Kenapa? Karena kita sudah mempunyai pengalaman yang luar biasa bersama dengan Kristus. Oke, pendeta. Baik, pendeta. Nah, pertanyaan yang kedua dari Thomas Surbakti. Apakah terjadinya perang di surga ini sebelum atau pra kitab Kejadian, tetapi mengapa penulisannya di kitab Wahyu? Wah. Oke, baik, terima kasih Yol. Bagaimana cara belajar Alkitab ya, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, secara khusus saudara Thomas Surbakti. Bagaimana sih cara belajar Alkitab? Alkitab memberitahukannya. Coba Yesaya 28 ayat 9 dan 10. Oke, Yesaya 28 ayat 9 dan 10. 28 ayat 9 dan 10. Dan orang berkata, kepada siapakah dia ini mau mengajarkan pengetahuannya? Dan kepada siapakah ia mau menjelaskan nubuat-nubuatannya? Seolah-olah kepada anak yang baru disapih dan yang baru cerai susu. Sebab harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu. Jadi gini, belajar Alkitab ini Yola. Jadi Alkitab memang nggak ditulis secara terus gitu kisahnya. Karena ingat ada 40-an orang penulis dalam kitab suci ini, ya, yang sama-sama diinspirasikan oleh Roh Kudus dengan waktu yang berbeda, latar belakang yang berbeda, penulisnya berbeda-beda semua, sehingga mereka menulis menjadi satu kesatuan. Nah, jadi ketika belajar Alkitab rupanya ya, kenapa sih apa sih yang terjadi dengan dosa? Oh, kan tadi kan bilang tambah ini, tambah itu, ada di sana, ada di sini. Kita belajar Alkitab seperti itulah kira-kira gambarannya. Yang tadi dalam kitab Yesaya tadi ya, luar biasa ya, bahwa seolah-olah pada anak yang baru sapi, sebab harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu. Jadi kita akan melihat, oh rupanya di sini dijelaskan tentang ini, oh rupanya di sini dijelaskan tentang ini. Di dalam kitab Kejadian tidak dijelaskan kenapa Lucifer jatuh. Di kitab Wahyu diterangkan, Wahyu 12 ayat 7 sampai 9 diterangkan bagaimana ada peperangan di sorga. Tapi kenapa perang? Nggak diceritakan dalam kitab Wahyu. Kitab lainnya menceritakan. Yesaya 14. Ayat 12 sampai 14. Contoh, boleh baca ya lah. Oke. Yesaya 14 ayat langsung ayat 13 sampai 14 saja. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Karena iblis ingin mengkudeta Allah, ingin duduk di atas tahta Allah, ingin menyamai yang maha tinggi, maka Alkitab memberitahukan, tapi bukan di Yesaya. Alkitab memberitahukannya di Wahyu pasal 12 ayat 7, saya baca. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael ini seluruh sarjana Alkitab percaya bahwa itu adalah Yesus Kristus. Dan malaikat-malaikatnya berperang lawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikat. Jadi akhirnya, memang belajar Alkitab seperti itu. Ya saya bilang, tambah ini, tambah itu. Ada di sana, ada di sini. Jadi kita akan belajar secara lengkap. Karena penulis berbeda-beda dan waktu berbeda-beda. Tapi satu maknanya adalah bahwa Allah mengasihi kita orang berdosa, Dia ingin kita diselamatkan.
Amin. Puji Tuhan, terima kasih pendeta untuk penjelasannya dan semoga ini dapat membantu ya bagi teman-teman yang rindu untuk belajar Alkitab. Jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu, hubungi nomor call center Hope Channel Indonesia dan kami akan membantu atau memfasilitasi saudara-saudara untuk belajar Alkitab bersama-sama dengan kami. Dan bagi teman-teman yang masih memiliki pertanyaan seputar dengan pelajaran triwulan kita, yaitu The Great Controversy atau pertentangan besar, silakan tinggalkan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat. Kita kembali ke studio. Kita akan menutup diskusi kita dengan doa dibawakan oleh Pendeta Wilson. Mari kita dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur ya Tuhan, kesempatan kami boleh membahas mengenai pelajaran sekolah sabat ini tentang bagaimana kasih itu boleh mengatasi keegoisan ya Tuhan. Biarlah itu boleh menjadi sesuatu yang berguna dalam kehidupan kami boleh terinspirasi akan bagaimana orang-orang boleh menunjukkan iman mereka, keteguhan mereka, sambil membagikan kasih mereka kepada sesama orang-orang terdekat. Biar itu boleh menjadi sesuatu yang kami contohkan dan teladani. Dalam menjadi pengharapan kami, dalam Yesus kami berdoa, amin. Amin. Terima kasih Pendeta Wilson, terima kasih Lana sudah berdiskusi, dan biarlah melalui pelajaran kita selalu mengingat bahwa karena Allah telah mengasihi kita, mari kita mengasihi sesama kita juga. Kita menunjukkan kasih yang tidak mementingkan diri, sehingga itu akan menarik mereka datang kepada Kristus. Kita akan bertemu di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya, Tuhan Yesus memberkati.